kita sudah jam terakhir. Bagaimana kita? Dapur PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK hebat. Oke, silakan duduk. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Doa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini akan ketua kelas yang bisa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca. Doa mulai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan absen dulu. Kehadiran ada di pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Bagus. Jadi diusahakan setiap hari seperti ini ya. Ya. Sekarang minggu kemarin itu adik-adik sudah mempelajari tentang struktur tumbuhan. Iya kan? Siapa masih ingat? Pada tumbuhan itu, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri kan? Iya kan? Nah, siapa masih ingat? Di organ manakah tumbuhan bisa membuat makanannya? Di organ mana? Kan tumbuhan ada organ akar, batang, daun. Di organ mana tumbuhan bisa membuat makanan? Di mana? Di daun dengan cara berfotosintesis itu ya. Nah, pada saat fotosintesis ya, hasil yang terjadi pada proses fotosintesis itu apa? Apa masih ingat? Apa? Ada yang masih ingat? Yang hasil dari fotosintesis berupa karbohidrat. Kalau karbon dioksida itu adalah bahan bakunya, ya, karbohidrat. Dan apa? Oksigen. Jadi oksigen itu yang kita gunakan hari-hari itu dari tumbuhan juga. Jadi ada hasil fotosintesis yang dihasilkan adalah karbohidrat. Karbohidrat untuk apa? Untuk dikonsumsi, dimakan ya kan? Ya, itu yang dilakukan perempuan. Nah, apakah manusia juga bisa menggunakan karbohidrat itu? Bisa kan? Untuk apa? Untuk hidup. Untuk apa? Untuk kita makan sehari-hari, ya kan? Nah, dalam makanan itu, misalnya adik-adik makan pagi, ya kan? Kemudian masuk kelas belajar. Nah, setelah beberapa jam kemudian adik-adik mungkin merasa lapar lagi, ya kan? Ya. Nah, kenapa sampai jadi lapar kembali? Padahal sudah makan pagi. Kenapa lapar kembali? Ada yang bisa? Kenapa? Kan paginya jadi makan, belajar sampai jam istirahat jam berapa? Setengah 10 ya? Setengah 10 sudah lapar lagi. Tentunya mau makan kan? Nah, kenapa tadi makanan yang kamu sudah makan dari jam 7 kemudian istilahnya sudah lapar? Kemana makanan itu? Ya, sudah dicerna. Ya bagus, sudah dicerna melalui sistem pencernaan makanan. Karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini sistem pencernaan pada manusia. Jadi makanan yang kita makan tadi itu dicerna dari mulut sampai di usus, ya, sehingga kita sudah rasa lapar. Nah, pada kesempatan ini, pada pertemuan pertama ini, kita membicarakan tentang kalau kita makan, ya, kita
tanpa kita melihat apakah makanan yang kita makan itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kita kan belum tahu semua makanan kita makan, ya kan? Kita belum bisa menentukan ini makanan yang bagaimana. Jadi kita makan nasi, ada ikan, ada apa lagi? Ada sayur, makan apa lagi? Ada buah, ada bakwan, ada tahu, ya kan? Jadi kita akan menentukan jenis-jenis makanan yang dibutuhkan manusia beserta fungsinya. Jadi ini. Kompetensi dasar ini yang akan kita pada hari ini menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami bagaimana gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama identifikasi jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi jenis-jenis makanan bagi manusia. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi jadi itu indikator. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui hasil diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan fungsi. Jadi sudah menentukan jenis-jenis dan menjelaskan fungsi masing-masing. Kemudian yang ketiga, melalui praktek uji nutrisi makanan pada makanan, peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan apa yang terdapat pada makanan. Jadi ini Ibu akan bagi duduk per kelompok ya. Jadi masing-masing ada 4 kelompok, itu ada 5 orang. Dan ini Ibu akan bagikan LKPD. Kelompok 1. Baca-baca dulu LKPD-nya. Jadi ini ada kita melakukan 2 LKPD ya. Yang pertama itu kita melakukan identifikasi jenis-jenis zat makanan. Itu ada petunjuknya di situ. Adik-adik membaca buku literasi yang ada di situ. Ya, ada buku. Kemudian dibaca buku paketnya ada. Kalau ada yang bawa HP juga bisa cari di Google. Bisa cari di Google. Dan setelah dibaca, adik-adik mengisi tabel yang ada di LKPD. Jadi masing-masing kelompok kerjasama. Karena yang Ibu nilai itu kerjasamanya, kemudian tanggung jawab dan keterampilan. Ya? Itu yang Ibu akan nilai pada materi ini. Jadi disilakan kepada masing-masing kelompok untuk bekerja sama, membaca buku, atau ada yang bawa HP bisa juga cari di Google ya. Cari, kemudian diisi pada tabel tentang jenis-jenis makanan yang dibutuhkan oleh manusia dan fungsinya masing-masing. Tapi sebelum itu, perhatikan yang dulu. Ini ada gambar. Sekarang Ibu tanya, berdasarkan gambar ini, ya, kamu buat pertanyaan. Membuat pertanyaan dari gambar ini, kamu buat pertanyaan sendiri. Kira-kira apa yang yang ada di benak kamu tentang gambar ini? Bisa dirumuskan? Kira-kira ini kelompok 1 ya? Kelompok 1, kira-kira apa yang ada yang kamu bisa pikirkan di gambar ini? Kamu bisa bikin pertanyaan, bikin masalah. 1 kelompok 1 soal. Bisa? Bisa.
melalui gambar ini? Bikin soal, bikin masalah ya. Bikin rumusan masalah dari gambar yang ada sekarang. Kelompok 1 ditulis saja di kertas. Kemudian setelah kamu dapat rumusan masalahnya, kemudian kamu berhipotesis. Jawaban sementara, kira-kira apa di jawaban? Mengerti dengan ini? Ya, bikin soal tentang gambar ini ya. Yang kamu
3, ini kelompok 4, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Jadi kalau menurut kelompok 3, kandungan gizi yang terkandung pada buah pisang adalah apa? Ya. Kemudian nasi, roti, dan pisang, apakah mereka mengandung kalori yang sama? Ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Kemudian apa saja jenis vitamin yang ada pada pisang, roti, dan nasi? Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam roti, pisang, dan nasi? Jadi ada 4 masalah yang timbul dari gambar ini. Ya, yang jelas masing-masing kelompok sudah membuat hipotesis ya? Sudah? Nah sekarang untuk membuktikan hipotesis itu adik-adik membaca buku dan mengisi LKPD yang ada pada mengisi tabel yang ada pada LKPD. Ibu kasih waktu 3 menit boleh? Sudah 3 menit ya? Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh. Lemak untuk unit pembuatan yang baik untuk tubuh. Protein untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon. Vitamin untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan pembentukan dalam dan pemeliharaan tulang. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada? Kelompok lain yang bisa menanggapi ada? Sudah sama? Sudah sama jawabannya? Ada jawabannya. Kita dengarkan kelompok 2. Zat makanan yang dibutuhkan manusia adalah karbohidrat. Fungsinya untuk sumber utama energi bagi tubuh. Lemak menyediakan energi sebesar 9,3 kcal/gram. Protein fungsinya untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Vitamin mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Mineral berfungsi dalam perkembangan sel, membantu reaksi kimia tubuh. Ada pertanyaan di situ? Pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila tubuh kekurangan salah satu zat tersebut? Jawabannya adalah akan kekurangan gizi yang sehat dan tidak akan fokus sehingga akan menyebabkan penyakit. Kedua, Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kekurangan salah satu zat makanan tersebut? Mengonsumsi buah, sayuran, dan makanan yang bergizi. itu jawaban dari kelompok 2. Ada kelompok lain yang menanggapi? Jawaban dari kelompok 2? Ada? Siapa yang bisa mungkin ada yang tidak sama dengan kelompok 3. Jadi ada yang bisa menanggapi? Kelompok 3? 4? Sama? Kelompok 1? Ada? Ya, jadi sudah sama ya? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Beri aplaus kelompok 3. Kelompok 3. Yang kelompok lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan zat makanan yang dibutuhkan manusia. 1. Karbohidrat. Fungsi sebagai sumber energi utama pada tubuh. 2. Lemak dapat melarutkan beberapa macam vitamin dan merupakan cadangan energi paling besar. 3. Protein penghasil energi, membangun massa tubuh dan pembentuk enzim, antibodi serta hormon. 4. Vitamin untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa macam penyakit. 5. Mineral proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ada yang kelompok lain yang bisa menanggapi? Ayo, yang ingin menanyakan tentang jawaban dari kelompok ini silakan. Ada? Tidak ada? Ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 untuk menampilkan zat makanan yang dibutuhkan manusia. 1. Karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Protein hasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak.
Vitamin untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Mineral fungsinya dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, dan lain-lain. Pertanyaan yang di bawah. Apa yang akan terjadi apabila tubuh kekurangan salah satu zat tersebut? Misalnya, manusia kekurangan mineral. Manusia akan kekurangan kalsium dan fosfor. Kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kekurangan salah satu zat makanan tersebut? Mengonsumsi makanan yang memiliki zat gizi dan memiliki protein. Terima kasih. Jadi itu jawaban dari kelompok 4. Ada yang ingin menanggapi? Ada? Sudah benar? Sama. Ya, jadi zat-zat makanan itu bisa kita dapati pada semua makanan ya. Baik itu makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung protein, makanan yang mengandung apa lagi? Apa? Vitamin, apa lagi? Mineral, apa lagi? Air, apa lagi? Mineral. Jadi kesemuanya itu kita makan sehari-hari. Tapi kita tidak tahu makanan apa itu yang masing-masing zat makanan yang disediakan itu. Contohnya karbohidrat terdapat pada apa? Pada nasi. Apa lagi? Roti. Pada susu. Karbohidrat. Susu. Pada susu. Apa lagi? Jadi ada macam-macam karbohidrat. Makanan. Kemudian kalau pada protein ada pada ikan. Ini ya. Jadi dari masalah kamu tadi ada 4 yang kamu ajukan permasalahan sudah terjawab kan? Ya. Jadi kalau kandungan gizi pada pisang, kalau pada pisang itu apa? Karbohidrat. Karbohidrat atau apa? Atau protein atau vitamin? Ya? Apa? Pisang. Makanan yang karbohidrat ya? Sumber energi ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa makanan itu mengandung zat-zat tersebut? Jadi kita harus melakukan uji makanan. Ya, kita harus melakukan uji makanan. Kita bilang, oh ini mengandung karbohidrat, ini mengandung protein. Ya, jadi membuktikan adanya itu kita melakukan uji makanan. Jadi kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu kita melakukan praktik uji makanan. Jadi yang tadi, yang RKBD tadi, ya RKBD yang kedua ya. Coba dibuka RKBD yang kedua. Masing-masing ketua kelompok mengambil bahan dan alat yang ada di depan. Jadi kita melakukan uji makanan. Oke, masing-masing kelompok maju. Ini mengambil yang sudah disiapkan, ada bahan-bahannya. Ini satu. Sudah? Itu alat. Kemudian bahannya ini ibu ambil, ada, kita akan menguji amilum ya. Jadi ini susu, ini ibu sudah encerkan susu. Kemudian ini ada roti, ya sudah dihaluskan. Kemudian ini ada tempe, ada tahu, kemudian ada nasi, ada telur, dan ini ada roti. Jadi kita akan menguji apakah di antara ada 7 bahan makanan ini, apakah dia mengandung amilum atau tidak. Bisa ya? Oke, sekarang masing-masing kelompok maju lagi untuk mengambil ini bahan ini. Ini 2 magnesium. 2.
Ganti-gantian. Mutar. Oke. Lihat baca LKPD. Cara kerja semuanya ada dalam LKPD.
karbohidrat, ada apa lagi? Mineral, apa lagi? Vitamin, protein, dan lemak. Jadi masing-masing itu ada fungsinya. Ada sebagai membangun sel-sel yang rusak, ya. Jadi untuk untuk protein, apa fungsinya? Protein membangun tubuh, ya. Apalagi fungsi karbohidrat, sumber energi bagi tubuh. Nah, jadi itu yang dapat kita simpulkan dari kita pada hari. Nah, sekarang dijawab saja. Nomor 1. Nomor 1. Langsung dijawab. Tuliskan jajan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Jajan makanan yang dibutuhkan oleh manusia sudah? Hanya menyebutkan saja.